versi Memang Ratu. Kalau kuntilanak kita lihat itu paling tinggi 3 meter, 2 meter setengah. Ini hampir 6 meter dan dia punya ciri karakter. Penghargaan tak usah kau minta. Bekerja saja sepenuh jiwa. Jika mereka tersenyum menerima karyamu, maka itulah penghargaan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ngobrol lagi di Puisi Cafe. Cafe Puisi. Cafe Puisi. Jangan balik-balik. Nggak apa-apa, Cafe Puisi. Saya dengan Baki dan teman saya dengan Bongsor. Kita tetap nongkrong di kafenya Cangdoni. Kita lagi rame nih, siapa aja yang datang? Nah, kebetulan teman-teman sahabat Cafe Puisi, ini kita kedatangan Bang Bagiono lagi. Juga ada teman kita Asmara sama Wulan Sadeva. Ya kan? Nah kebetulan nih Ki, sebenarnya tadi kita lagi ngobrolin tentang Jakarta Horror Screen Festival, 2022 ya Bang? Iya betul. Gitu. Sebenarnya Jakarta Horror Screen Festival itu dari tahun kemarin memang sudah berjalan ya, hanya memang tahun ini kayaknya mau lebih dibikin greget kayaknya, saya dengar-dengar Bang. Iya sebenarnya memang bangun konsep ini udah beberapa tahun ya. Kita membangun bahwa festival film Indonesia itu bukan hanya film genre drama dan sebagainya. Film horor memang kalau menurut saya ini ada ruang yang belum dijadikan kelas yang boleh dibilang kelas-kelas yang sifatnya masih primer lah, masih sekunder. Nah, bagaimana kita bisa masuk kelas primer? Nah, kita harus mempunyai wadah kan gitu. Nah, wadahnya inilah mudah-mudahan Jakarta Horror Screen Festival ini bisa terwujud. Nah, nantinya film-film horor kita festivalkan. Lalu di situ dilihatlah dari kategori-kategori. Karena genre horor ini kita nggak bisa bohong dimanapun di seluruh dunia ini menarik. Ya, gitu. Bisa jadi primadona genre ya. Iya. Oke. Nah, persiapannya sendiri untuk tahun ini nih ya, untuk tahun ini sudah sejauh mana Bang? Ya kita pertama memang lagi membentuk badan hukum. Badan hukum. Nah saya tadi sudah ngomong sama Pak Ketua Umumnya juga, Pak Kiki ya. Kiki Herlambang. Herlambang, nah itu soal kita. Nah kita buatkan wadah hukum. Oke lah, nanti buat wadah hukum di kantor saya dan sebagainya, dan teman-teman di sini kan berbagai profesi ya. Karena kita tidak bisa melihat hanya sebagai profesi artis atau produser, jadi semua profesi bisa masuk. Nah yang kedua bahwa kedudukan kita ini bukan money oriented ya. Tapi bagaimana kita mengedepankan film horor ini menjadi salah satu film platform yang boleh dibilang adalah merupakan suatu futuristik ke depan. Jadi artinya nih film horor merupakan punya ruang tersendiri seperti film horornya Hollywood, Bollywood, dan film Thailand. Nah kebetulan saya ini mau buat film horor. Bayangin dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu membuat film konsep horor saya ini malah keduluan film komedi saya gitu kan. Karena begini, horor ini kan harus punya karakter kan. Nah kebetulan salah satu film horor yang sekarang lagi banyak penontonnya, saya nggak sebutin judulnya. Ini film yang luar biasa. Sebenarnya judulnya itu bukan judul-judul yang sifatnya masih pragmatis. Maaf, pocong, setan dan sebagainya. Tapi ada sifatnya cerita-cerita. Nah, akhirnya membuat konsep. Padahal saya semuanya udah siap ya. Tinggal pemainnya aja yang belum gitu ya. Artinya dari cerita, penulis semuanya, kita udah siapin semuanya saya. Nah, ketika saya nonton film, terus saya bilang, wah ini horor waktu COVID ya. Bahaya juga nih kalau saya keluarin atau kita syuting. Nah, kebetulan betul kan pemerintah membatasi untuk syuting. Nah, jadi bagaimanapun juga horor punya tempat ruang lah untuk hati masyarakat. Nah, bagaimana kita memprofesionalkan film horor ini, artinya membangun film horor ini menjadi salah satu industri khusus. Industri khusus untuk horor, seperti kayak di Thailand. Gitu. Dan tahun ini kebangkitan film juga ditarik oleh film horor ya, salah satunya ya. Betul sekali. Tapi untuk menjadi gaung ini ada teman kita Mbak Wulan kan paham soal bagaimana sebelum masuk itu ini kebetulan ada Instagram. Nah ini masuk juga Instagram
dari temen nih Ki, nitip pertanyaan ya kan. Tadi saya udah woro-woro. Bidang tamu saya ada Bang Gion, ada Asmara, ada Mbak Bulan gitu kan. Nah, ini untuk Bang Gion. Titipan pertanyaannya. Oke, sebentar. Kabarnya Bang Gion juga mau ngeluarin film horor tahun ini. Iya. Insya Allah judulnya Ratu Kuntilanak. Oh, Ratu Kuntilanak. Namanya sudah dikenal tuh sama Kuntilanaknya udah terkenal, nih ratunya nih. Ini ratunya. Insya Allah lah. Ini bisa dijelasin nggak? Ini istimewanya di mana Ratu Kuntilanak? Jadi begini, kebetulan film ini base-nya true story. Yang menceritakan tentang memang hampir 60% ceritanya benar. Jadi saya ingin memberikan suatu edukasi pada masyarakat. Seperti kuntilanak, pocong dan sebagainya, kadang-kadang maaf, yang di film sama yang di kenyataan itu berbeda. Kebetulan saya pembawa acara juga, silet kan, host. Saya bawa acara silet, ganjil gitu kan, untuk misteri. Jadi saya mengedepankan cerita ini tentang cerita anak indigo yang didekatkan, bukan kuntilanaknya, ratunya. Wow, benar itu? Ya benar. Orangnya ada, bukan yang bohong. Maka cerita yang kita bangun ini, film ini, saya sampai penulis yang terkenal juga di Indonesia. 400 halaman itu, skenario-nya. Wah itu, kalau masuk ke dalam dimensi itu, saya membuat. Maka ketika saya lihat film ikan, waduh ada saingan gue nih ceritanya nih, gitu. Tapi ya itulah artinya bahwa membangun film horor nanti itu, kita tidak bisa kayak tradisi lama. Tradisi lama mengedepankan jump scare dan sebagainya, nggak gitu. Tapi ini ceritanya itu, kenapa ada Ratu Kuntilanak? Karena dia setiap komponen horor, siapapun juga bentuknya itu ada pemerintahannya. Tetapi ada ceritanya, legendnya di daerah mana? Nah ini pada akhirnya story-nya yang ada akan lebih kuat. Cerita. Dan cerita ini best true story, ada daerahnya. Kayak dokumenter, dokumenter mistis. Cuma ini tetap ditempelin cerita supaya menjadi lebih menarik, menarik gitu kan. Betul. Saya penasaran kan tadi obrolan singkat soal Bulan, gini supaya Horror Screen Festival bisa punya gaung, terus film juga bisa terkenal kan nggak lepas dari promo ya. Betul. Mbak Bulan Sadeva ini kebetulan adalah the best brand ambassador, ya kan? Se-Asia Ki. Se-Asia. Artinya Bulan ini punya ilmu punya cara untuk how to promote produk gitu kan. Nah, boleh nggak kasih tips Bulan? Boleh. Karena ini akan bermanfaat bukan hanya untuk insan film. Iya. Untuk siapapun yang channel mau. Kita juga. Sebenarnya kita mau nanya itu. Nah, kebetulan Cang tolong pinjem mic, Cang. Boleh. Nah, ini saking diamnya saking biasanya penting nih. Penting ini harus di-highlight nih. Nyimak banget nih. Nyimak banget. Ini di belakang dia nyatet juga soalnya. Nah, itu susah. Susah Mbak Bulannya nyerah. Omega 3 aja nggak kuat. Sebenarnya sih gampang ya. Yang pertama itu yang kayak lagi happening apa sih gitu. Terus kayak harus ada ide yang lebih unik gitu. Jadi orang tuh kayak penasaran. Kayak film yang sekarang itu kan based on story kan. Jadi sebelum movie itu tayang kan udah ada di cerita-cerita dulu gitu di sosmed dulu. Betul. Jadi orang tuh kayak aduh penasaran nih gitu, udah baca di sosial media, dibikin rame di sosial media gitu, terus jadi orang tuh apa sih penasaran gitu, pengen tahu. Dan menurut aku film di kita tuh apalagi horor itu lagi happening gitu. Jadi orang-orang udah bosen ya sama yang namanya drama dan lain-lain. Jadi peminatnya nih milenial tuh lagi suka banget sama film horor gitu. Jadi kalau mau bikin movie horor tuh lagi bagus-bagusnya nih, lagi saatnya ini. Ada bedanya nggak mempromosikan film horor dengan film drama? Treatment di sosmednya? Sama aja sih, sama aja. Cuman sekarang lebih ke horor ya. Orang lebih tertarik ke horor gitu. Dan di Indonesia sendiri menurut saya banyak film horor yang bagus banget. Karena banyak yang kayak bisa di antara mistis kan, setiap daerah itu ada cerita mistisnya. Nah, itu yang sebenarnya bisa digali gitu. Sesuatu yang unik gitu loh. Oh, jadi sebelum memperkenalkan produknya bikin rasa penasarannya dulu, jadi pupuk-pupuk gitu ya. Ketika udah muncul di spill dulu gitu. Sedikit sampai nanti tuh orang kayak gemes apa nih. Sih? Nah, ketika udah apa sih baru disuapin itunya ya, produk. Jadi kayak pelan-pelan gitu, spill sedikit. Nah, itu biasanya di dalam strateginya Bulan sendiri ada
apa namanya timeline nggak? Misalnya ini harus dihajar 30 hari sebelum. Oh iya. Ada waktunya. Ada waktunya. Better apa lebih bagus jarak berapa tuh? Jangan terlalu lama juga. Nah, itu timelinenya berapa lama? Ya sekitar 3 sampai 6 bulan sih. Tapi lumayan lama juga ya. Lumayan lama, iya. Tapi harus tetap update ya. Tetap kayak mau bikin movie gitu. Kalau bisa sih tiap minggu tuh tetap satu. Selalu ada kabar baru ya? Iya, selalu ada kabar. Jangan tiba-tiba ngilang juga enggak gitu. Biar tetap ya, jadi biar tetap up gitu. Ini banget ya. Insya Allah kita pakai juga ntar ya. Nanti kita cicil habis. Nyampe 3 bulan. Nyampe 3 bulan. Nah, saya mau ke Asmara. Cang. Yes. Kata ini gue baca suasana hatinya Asmara nih ya. Kata dia meja kok sepi, nggak ada kopi. Bener nggak? Oh iya. Bener banget. Bener kan? Dan ini cuma bisa lihat-lihat aja sih. Lu mau apa aja itu kesima ya. Bener banget sih, dari tadi udah lirik-lirik gitu kan. Maaf nih, mohon maaf nih. Aduh, padahal saya bukan yang punya kafe loh. Betul. Saya membantu marketingnya. Kurang respon ini. Bukan, sebenarnya lagi menyimak apa gitu. Mau buat film soalnya. Karena dia punya perusahaan yang lain. Oke, sambil disiapin minumnya ya. Asmara, ketertarikan untuk bermain atau menonton lebih tinggi mana tuh? Pengen main atau gitu? Atau justru penakut gitu? Kalau ada kesempatan sih mau ya main ya. Cuman memang belum ada linknya kali ya. Nonton suka. Kalau ketemu langsung nggak tahu deh. Mungkin ntar di Ratu Kuntilanak ada ininya nggak, Bang? Ada asisten Ratu Kuntilanak? Sebenarnya memang butuh banyak sih. Butuh banyak ya. Ada beberapa scene plotnya yang ada di kampus di mana gitu. Bisa. Kita tetap harus mulai casting. Bisa daftar tuh kan, udah pengalaman main film kan. Kalau asistennya Ratu. Jadi itu filmnya tuh dia tempatnya apa ya, sekolah? Ratu Kuntilanak tuh muncul dari si kuntilanaknya sendiri ya, mengaku bahwa saya adalah ratunya gitu. Iya, jadi kan harus punya versi yang di film ini, artinya yang dilihat langsung. Versi memang ratu. Kalau kuntilanak kita lihat itu paling tinggi 3 meter, 2 meter setengah. Ini hampir 6 meter dan dia punya ciri karakter. Siapa bisa dia? Dideskripsikan kira-kira seperti apa? Ya, tinggi 6 meter. Enggak apa-apa. Kan nggak digambarkan. Dengan kata-kata aja, jadi 6 meter. Kan ini dulu Oh iya. Aduh. Wah, nah ini gue demen nih yang kayak gini nih, ini ada pelayannya singkong. kuntilanak nih. Ya kalau ada peran boleh lah jadi kuntilanak. Makasih ya, Maksudnya Pak. itu. Masih bro. Makasih, Cang. Jadi kalau disebut Ratu Kuntilanak, dia harus berbeda dengan kuntilanak yang biasa. Dia punya pemanggilan, ada cara memanggil. Dan ketika anak ini didesak, apapun ketemu dengan sesuatu gaib, dia pasti datang. Dan itu kita disaksikan 9 orang. Ada wartawan, sahabatnya Mas Teguh juga yang ikut. Saya nggak bersebutin ya, saya tahu kan? Ada dokternya, ada semua 9-9-nya melihat. Dan tingginya setiang listrik. Bisa disaksikan ya? Ya 9 orang, dan orang masih hidup sekarang itu. Bahkan ada wartawan, ada kameramen. Itu bakal menarik loh. Iya, dan ini kameramennya kameran TV. Dan itu sampai saat ini dibilang, Mas Gion harus cepet buat, kita lihat semuanya. Dan itu rata-rata yang pengen buat film itu yang pernah melihat. Dan itu tidak pernah, iya. Dan saya habis dari situ. Dan kita benar-benar di tengah waktu kita lihat langsung di sana itu, oh begini ya RK Ratu ya. Dan itu terekam kamera ya? Terekam. Tapi sayangnya, si kameramen percaya nggak tahu kemana itu orang. Yang 2 orang udah meninggal. Jadi ada bukan makan korban ya. Maaf ya, semuanya itu dari Tuhan ya. Yang satu dokternya udah meninggal, spesialis. Yang satu lagi juru kunci meninggal, supir meninggal. Ya karena usianya ya. Itu kan usia. Tapi kita bukan ini kalau kita mau viral kan pertanyaannya kenapa yang datang memanggil itu meninggalnya juga ya misterius ya. Sampai si dokter ini, Mas, aku lagi asket dokter spesialis di Serang. Ketika aku mau bedah, karena ginekolog obgyn ya. Terus datang tuh langsung. Ini dulu bercerita Dan itu memang yang tadi saya bilang bahwa kalau KKN seperti itu, kalau RK seperti itu, gitu. Justru menurut aku lebih unik ya, karena apa disaksikan langsung gitu, dan makanya ada dokumenternya ya. Iya, ada saksinya wartawan senior.
dan teman-temannya beliau. Nah, story-story seperti ini ya yang bisa bikin mancing rasa penasaran gitu ya. Bikin orang tuh lebih kayak greget apa betul. Sih kok ternyata di zaman yang modern ini masih ada ya hal-hal dan dia di atas jam 7 malam, jam 8 malam, satu daerah yang saya syuting itu tahun 2004 kita syuting. Bayangin berapa tahun yang tahu, puluh tahun yang lalu. Itu nggak ada yang berani lewat jam 8 malam. Karena kalau mereka datang, manggilnya bukan pakai tangan, pakai rambut. Kita lihat sendiri rambut yang namanya panjang 8 meter, kuku segini, bukan kita hayal 99 yang kita sampai yang kiainya aja udah bingungan. Apa tuh? Padahal kiai di situ, ulama besar. Dan disitulah akhirnya teman-teman kita yang wartawan jadi berubah, jadi ahli sholat sekarang. Itu hikmahnya. Tapi reaksi Mas Gion ketika ketemu itu tuh sih. Ya karena aku dari kecil udah biasa ya, cuma aku udah bilang, oke. Terus justru ini yang dicari sebenarnya, karena meriset ya. Iya, akhirnya setelah itu kita syuting 3 hari. Yang kedua di tengah hutan, kita kereta api di tengah hutan kayak film Harry Potter. Itu benar lihat. Oh my God. Di tengah hutan itu kereta, kita pikir hutan. Terus kita bilang, apaan tuh lampu? Kalau lampu zaman dulu gitu kan. Pang. Kata itu kereta api zaman dulu. Wah gila. Wah, masuk dimensi. Dan itu kita kan ngajaknya 2 dokter, adik saya dokter, almarhum yang dokter, wartawan 2 orang, itu sahabat kita itu, ulamanya 2, juru kunci 1, sama supir saya 1. Jadi saksikan benar. Dan itu kita dikejar namanya mototrail di tempat itu dikejar kayak kota gitu. Wah itu masuk dimensi kita di hari kedua. Di hari ketiga lebih serem lagi. Dia langsung menghadirkan bahwa ada. Di hari ketiga ada salah satu gunung ya saya nggak sebutin di daerah Serang. Itu betul-betul didatengin Jepang sama tentara Jepang. Kita kan pakai handetoki. Kru-krunya tuh saya bilang, Mas gila nih Mas, ini apa nih tank? Mana ada di hutan suara tank? Terus tentara Jepang, kita takut akhirnya menyempit ya. Tadinya kita jauh, kita kan pakai ada satu makam keramat di sana, pakai kamera stand gitu, itu bisa gerak sendiri, itu disaksi itu. Terus suaranya yang Jepang itu mau deket kita ya, kita kan harus merapat, ngeri juga. Wah itu Masya Allah, itu tanyalah sahabat kita itu. Takut Jepang yang balas dendam. Dan ini sebagai kisi-kisinya. Nah inilah film ini akan dibangun. Sebenarnya salah satu keseruan di Jakarta Horror Screen Festival ini. Cerita-cerita ini bakal banyak digali nanti di Dan JHSF Jakarta Horror Screen JHSF ya. JHSF sendiri akan punya channel sendiri ya khusus ya Bang? Iya, nanti kita buat channel sendiri khusus dari platform digital ya. Podcastnya juga ada khusus, kita aja undang tamu-tamu. Kalau saya kan juga punya nih Cermis, ada horor juga ya kan, Mitos Holik gitu ya. Nanti kita undang juga, gantian ntar diundang. Oke. Gantian lah. Boleh kita kan. Nah, berkaitan dengan horor, Mbak Ki pasti punya puisinya. Oh iya kan. Nggak mungkin bukan puisi horor ya, tapi lebih karena festival itu kan penghargaan ya. Jadi saya ngambil tentang penghargaannya. Oke, siap. Jakarta Horror Screen Festival. Penghargaan tak usah kau minta. Bekerja saja sepenuh jiwa. Jika mereka tersenyum menerima karyamu, maka itulah penghargaan sejati. Bekerja saja sesuai cintamu. Cinta memang tak pernah menawarkan sukacita, tapi selalu air mata dalam meraihnya. Bekerja saja sesuai kebisaanmu, sehingga karyamu adalah doamu. Adapun soal tepuk tangan dan piagam adalah kekaguman yang terwujudkan. Tapi tepuk tangan bisa dipesan. Begitu juga dengan piagam. Tetapi kekaguman tak bisa dipesan, walaupun dengan air mata. Bekerjalah sesuai panggilan hati.
Setidaknya itulah penghargaan pada dirimu yang paling sejati. Terima kasih. Jadi seperti puisinya Baki, kita berkarya saja dengan tulus, karena penghargaan itu, apresiasi itu akan datang dengan sendiri, alami, gitu kan, otomatis. Dengan otomatis. Gitu. Dan jadi kekaguman tidak bisa kita pesan, walaupun dengan air mata. Follower bisa beli, ya kan? Gitu kan. Tapi esensinya bukan itu. Terima kasih Bang Gion, terima kasih Asmara, terima kasih Wulan Sadeva, Canduni, terima kasih kopinya. Semoga Jakarta Horror Screen Festival 2022 amin, ke tahun ini bisa jedar banget ya gitu. Nggak, intinya bisa pesta lah, bisa pesta orang mengumumkan pemenangnya gitu kan. Gitu kan. Diiringi dengan industri filmnya yang lebih meningkat. Oke. Saya Bongsor dan Baki, juga Canduni pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan Cafe Puisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.